Di suatu malam, ketika seorang assassin bernama Ryan akan menghabisi targetnya, datanglah seorang gadis hunter bernama Karen yang segera menghadang perbuatan Ryan tersebut. Tapi karena Ryan punya pengalaman yang lebih banyak, ngebuat Ryan pun bisa mengalahkan Karen dengan sangatlah mudah. 君、見たことない顔だね。 Dan setelah mengalahkan Karen, Ryan pun lantas berkata kalau Karen harus mengenalkan dirinya di depan kamera dan juga Ryan. Lalu pada keesokan harinya, setelah berhasil selamat dari Ryan, kita pun akan melihat pekerjaan Karen yang merupakan seorang hunter atau bisa disebut sebagai para pemburu hadiah, di mana setiap harinya Karen selalu mendapatkan tugas dan misi untuk menangkap atau mengamankan apapun yang memiliki imbalan ataupun hadiah besar. Tapi semenjak pertemuannya dengan Ryan kemarin, Karen pun mulai mendapatkan ribuan chat dari Ryan, seakan Ryan sedang ingin mengajak Karen untuk bertemu kembali. Lalu ketika hari menjelang siang, atasan Karen yang bernama Elan segera mengajak Karen untuk bertemu dengan seorang klien yang akan memberikan misi baru kepada mereka. Dan rupanya, misi yang akan diberikan saat ini adalah untuk menangkap seorang assassin yang sangat terkenal, yaitu Ryan. Ketika di siang hari, Elan pun mulai membahas beberapa rincian dan juga sebuah hadiah besar yang akan mereka dapatkan jika berhasil menangkap Ryan. Namun Karen pun berkata kalau saat ini dia lagi gak bisa menjalankan misi tersebut karena Karen masih fokus untuk menyelesaikan misi lainnya. Tapi ketika sang bos akan pergi ke toilet, siapa sangka kalau Ryan udah berada di kafe itu dan langsung menghampiri Karen ketika Elan lagi pergi. Lalu setelah mengajak Karen keluar kafe, Ryan segera memberikan sebuah penawaran untuk Karen, di mana kalau Karen melakukan hal apapun yang dia mau, maka Karen akan mendapatkan sebuah informasi penting, sebuah informasi yang bisa mendapatkan imbalan yang sangat besar. 少ないよね。 Dan rupanya, hal yang harus Karen lakukan untuk mendapatkan informasi penting tersebut hanyalah berkencan dengan Ryan ketika hari Natal tiba. Singkat cerita, ketika hari Natal tiba, Karen pun segera menemui Ryan sesuai apa yang sudah mereka sepakati dan mereka janjikan. Tapi ketika melihat sikap Karen yang sangat jutek dan cuek, Ryan pun lantas berkata kalau dia nggak akan memberikan informasi itu jika pertemuan mereka itu nggak terasa seperti kencan. Lalu karena terpaksa, Karen akhirnya mulai berjalan secara perlahan agar mereka bisa menikmati kencan itu dengan santai dan nyaman. Kemudian, setelah jalan-jalan singkat di sore hari, Ryan pun kembali mengajak Karen ke sebuah hotel untuk makan bersama di sana. Lalu sesuai janji yang sudah Ryan katakan, Ryan pun segera memberikan sebuah foto dan juga informasi penting dari seorang korban yang sedang Karen cari untuk mendapatkan bayaran tinggi. Tapi di lain sisi, ketika Ellen dan juga bawahannya lagi pulang di malam Natal, mereka nggak sengaja melihat Karen yang lagi pulang bersama dengan Ryan, yaitu seorang assassin terbengis dan juga terhebat yang pernah ada. Tapi di seberang jalan, sebelum Karen meninggalkan Ryan, やっぱりな。 dan setelah menghirup bau Karen, Ryan pun langsung berkata kalau Karen memiliki bau dan juga aroma yang berbeda dari semua orang yang pernah Ryan hadapi. Namun, sejak mendapatkan perlakuan Ryan tadi, seketika pun mulai membuat Karen bertanya tentang apa tujuan Ryan melakukan hal semacam itu. Sementara di lain tempat, ketika Ryan akan pulang, dari arah belakang, Ryan pun mulai ngerasa kalau ada beberapa orang yang sedang memperhatikannya. Lalu pada keesokan hari, Ellen pun mulai bertanya kepada dirinya sendiri tentang sebuah kebenaran dari apa yang telah ia lihat semalam. Namun, karena belum ada bukti yang pasti, Ellen pun berharap jika gadis yang semalam bersama Ryan bukanlah Karen yang merupakan bawahannya. Dan ketika di siang hari, Karen pun langsung mendatangi tempat yang diberikan oleh Ryan untuk menyelamatkan seorang gadis demi mendapatkan imbalan yang sangat besar. Tapi ketika Karen sedang menjalankan misi tersebut, Ryan nampaknya sedang ingin menghabisi seorang pria. Dan siapa sangka, orang yang diserang Ryan tersebut adalah klien dari Ellen dan juga Karen yang kemarin menyuruh mereka untuk menangkap Ryan. Dan karena hal tersebut, Ellen pun segera menghubungi Karen, berkata jika Karen harus segera kembali, karena Ellen takut jika ada sesuatu yang akan terjadi. Namun, ketika Karen akan kembali pulang, datanglah seorang pria bermotor yang langsung menyerang Karen sampai bannya pecah.
Dan sialnya, ketika Karen udah lepas kendali, datang lagi sebuah truk sampah yang hampir saja menghantam Karen. Kembali kepada Ryan, di mana ketika sedang menghubungi Karen, Ryan pun langsung menjadi sangat khawatir karena Karen gak mengangkat teleponnya. サプライズにしたかったけど Dan ternyata saat ini, Karen udah terjatuh ke dalam sebuah jurang gelap akibat kehilangan keseimbangan. Dan situasi Karen pun menjadi semakin memburuk ketika orang yang menyerang Karen tadi ternyata masih selamat dan akan segera mencari Karen. Di sisi hutan, saat Karen akan menghubungi Ellen, terjadi sebuah hujan yang sangat deras yang seketika ngebuat jaringan pun menjadi lag seperti jaringan IndiHome. Dan tak lama kemudian, datanglah sang penjahat tersebut yang udah berhasil menemukan Karen di tengah hutan itu. Bahkan di saat Karen mencoba untuk kabur, ia pun langsung ditendang sampai ngebuat setengah badan Karen menjadi nggak berdaya. Tapi ketika pria itu akan menghabisi Karen, dan ternyata Ryan udah berhasil menemukan mobil Karen yang udah rusak di tengah hutan. Lalu ketika mendengar suara hujan dari telepon Karen, Ryan pun langsung sadar jika Karen mungkin masih berada di hutan tersebut. Melihat Ryan yang datang, penjahat bernama Ho itu pun memutuskan untuk segera pergi karena ia takut untuk berhadapan langsung dengan Ryan. Dan tak lama kemudian, setelah mencari cukup lama, Ryan akhirnya segera menemukan Karen, kemudian segera membawa Karen yang sedang terluka ke sebuah tempat yang aman. Dan saat Karen mengira jika itu merupakan ulah dari Ryan, Ryan pun lantas membantahnya dan berkata jika itu merupakan perbuatan para asasin yang lain. Tapi ketika mendengar tato laba-laba yang dijelaskan oleh Karen, langsung ngebuat Ryan pun berasumsi jika orang yang menyerang Karen tadi mungkin merupakan mantan rekan Ryan sewaktu masih bekerja di perusahaan asasin yang sangat terkenal. 熱上がってんじゃん Di keesokan harinya, Ryan pun segera menyambut Karen di pagi hari, kemudian segera menyuruh Karen untuk membersihkan tubuhnya. Tapi ketika Karen sudah mandi di pagi itu, ia pun menjadi sangat terkejut ketika melihat Ryan yang udah mengambil semua baju Karen tanpa disadari oleh Karen itu sendiri. Dan ketika Ryan udah selesai berjemur, ia pun langsung melihat Karen yang nampaknya sedang merasa malu dan kesal karena Ryan malah mencuci semua baju Karen. Lalu setelah sarapan di pagi hari, Ryan pun segera berpamitan dengan Karen karena Karen akan kembali bekerja seperti biasa lagi. Tapi satu hal yang masih Ryan pikirkan adalah siapa orang yang telah menyerang Karen kemarin. Sesampainya di kota, Ellen pun langsung menjadi sangat khawatir kepada Karen karena Karen belum pernah membalas pesannya sejak kemarin. Lalu setelah kembali di kantor, Ellen pun lantas berkata jika dia ingin menanyakan sesuatu kepada Karen. Dan rupanya saat ini, Ellen juga ingin menyuruh Karen untuk menjelaskan apa hubungan di antara Karen dan juga Ryan. Tapi karena hal itu bersifat rahasia, ia pun memutuskan untuk tetap diam dan gak menjawab pertanyaan Ellen tersebut. Dan karena saat ini Karen akan diskor selama 1 minggu, Karen pun memutuskan untuk segera pulang saja dan beristirahat di apartemennya. Tapi ketika Karen akan pulang ke apartemennya, Ryan nampaknya udah menunggu Karen di sana karena Ryan ingin melihat kondisi Karen pasca kejadian kemarin. Dan karena udah pernah diselamatkan oleh Ryan, akhirnya Karen pun mau gak mau mengizinkan Ryan untuk masuk ke dalam apartemennya. お邪魔します Tapi ketika masuk ke dalam kamar Karen, Ryan pun gak sengaja melihat sebuah foto yang seketika ngebuat Ryan terdiam seakan ia mengetahui sesuatu tentang Karen. Lalu ketika suasana mulai terasa hening, Ryan pun lantas bertanya bahwa kenapa Karen gak menangkap Ryan saat ini, bahkan setelah mendapatkan misi untuk menangkap Ryan. Karena Ryan ngerasa kalau selama ini Karen seperti sedang mengharapkan sesuatu dari Ryan. 特に期待しているものって Lalu sebelum pulang di sore itu, Ryan pun berkata kalau Karen sebaiknya gak membiarkan orang asing untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan karena di esok hari adalah hari kematian sang ayah, Karen pun segera datang ke makam ayahnya untuk memperingati hari kematian ayahnya tersebut. Dan rupanya pada saat yang sama, Ellen juga lagi datang untuk bertemu dengan ibu Karen untuk bertanya tentang masa lalu Karen yang sangat misterius. Tapi kemudian, sang ibu yang udah tua pun lantas menjelaskan kalau Karen sebenarnya bukanlah anak kandung mereka.
Namun kembali pada Karen, di mana ketika Karen akan kembali pulang, datanglah seorang suster yang mengatakan jika ada orang lain yang ingin bertemu dengan Karen di sana. Tapi siapa sangka orang yang dimaksud tersebut adalah Ryan yang ingin kembali bertemu dengan Karen. Karena rupanya setelah menjalankan misi panjang di hari itu, Ryan yang udah rindu kepada Karen memutuskan untuk datang dan menemui Karen di sana. Tapi ketika Karen akan merasa kesal dan ingin pergi, とにかく出て行ってください。 dari arah luar terdengar suara beberapa orang yang sedang datang ke arah mereka. Namun di saat mereka akan menyerang masuk, melihat para penjahat tersebut, Ryan pun lantas menjadi sangat kesal dan bertanya siapa orang yang udah menyerang mereka. Tapi ketika Ryan sedang lengah, rupanya Karen udah kembali bertemu lagi dengan pria yang menyerangnya kemarin. Bahkan ketika Karen mencoba untuk menyerang Howe menggunakan stun gun, Howe mampu menahan serangan tersebut karena tubuhnya udah mati rasa. Kembali pada Ryan, di mana ketika menghubungi Karen, Howe pun langsung mengangkat telepon tersebut dan berkata kalau Ryan harus segera menyerahkan dirinya jika ingin Karen tetap hidup. Dan pada saat yang sama, ibu Karen pun mulai menceritakan sebuah kisah kepada Ellen, di mana pada beberapa tahun yang lalu terjadi sebuah kasus yang sangat aneh, di mana polisi menemukan seorang gadis yang bersama sebuah mobil dengan seorang pengemudi yang udah mati. Dan karena merasa kasihan kepada gadis tersebut, pria bernama Darmo tersebut memutuskan untuk menjadikan Karen sebagai anak angkatnya. Tapi yang anehnya, walaupun Karen udah selamat dari kejadian tersebut, namun Karen sama sekali nggak mengingat nama dari jasad pemuda yang di dalam mobil tersebut. Lalu, karena kasus itu sangat mencurigakan, Dharma pun semakin penasaran dan memutuskan untuk terus mendalami kasus itu. Tapi satu hal yang pasti, di mana Dharma berhasil menemukan nama dari si pemuda itu yang bernama Ryan. Jadi siapakah Ryan ini sebenarnya? Kembali pada Ryan, di mana setelah mendatangi sebuah pabrik tua, Howe pun segera menyuruh Ryan untuk menyerah karena Ryan merupakan seorang pengkhianat. Tapi karena Ryan gak ingin menyerah begitu aja, Ryan pun langsung memulai pertarungan dengan Howe di saat Karen lagi disekap di suatu tempat. 5年前のことを忘れ Namun karena Ryan punya pengalaman yang lebih banyak, nggak buat Ryan pun bisa membaca semua gerakan Howe dengan sangatlah mudah. Tapi seakan udah mati rasa, walaupun udah terkena beberapa serangan dari Ryan, namun Howe pun masih bisa bertahan, bahkan masih bisa memberikan serangan balasan kepada Ryan. Ya, walaupun pada akhirnya Howe pun harus kalah karena kehabisan darah. Lalu tak lama kemudian, Ryan pun akhirnya bisa menemukan Karen dan langsung ngebawa Karen dari tempat tersebut. Tapi ketika Karen sedang merasa kesal dengan Ryan, secara perlahan, Ryan pun mulai tumbang akibat serangan dari Howe tadi. Tapi walaupun masalah baru aja selesai, dari kejauhan, kita pun akan melihat seorang pemuda yang nampaknya merupakan teman dari Howe dan kini sedang ingin membalaskan dendam atas kekalahan Howe tersebut. Di malam hari, ketika Jim sedang pulang dari kantor, datanglah Karen dengan wajah yang panik, lalu meminta bantuan kepada Jim demi menyelamatkan Ryan. Namun karena Jim adalah agen yang jujur, Jim pun berkata kalau dia akan melaporkan hal ini kepada Ellen. Tapi ketika Karen akan merawat Ryan, Ryan pun nampaknya udah kembali pulih. Ya walaupun sebenarnya luka itu cukup membuat Ryan menjadi kesulitan bergerak. Dan karena udah menyelamatkannya, Ryan pun lantas berterima kasih kepada Karen atas kebaikan Karen yang mau menyelamatkan assassin sepertinya. Dan karena sebentar lagi pihak Ellen akan datang untuk menangkap Ryan, Karen pun segera menyuruh Ryan untuk kabur secepat mungkin sebelum pasukan Ellen datang dan menangkap Ryan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Ryan pun kembali menghubungi Karen setelah pulih dari luka tersebut. Dan juga, Ryan pun kembali berterima kasih kepada Karen yang udah mau ngebuat laporan palsu agar bos Karen gak melacak keberadaan Ryan. Tapi ternyata di hari itu, Karen dan juga semua teman-temannya akan ngelakuin sebuah misi yang sangat penting, yaitu mereka akan menjaga seorang petinggi Jepang yang kini sedang berlayar di sebuah kapal pesiar. Lalu ketika di malam hari, kapal tersebut pun mulai berangkat sambil mengadakan pesta para konglomerat biasa. Dan siapa sangka kalau orang yang harus mereka jaga dan awasi saat ini merupakan istri dari bos mereka sendiri, yaitu Ellen.
Namun, di saat Karen dan Jim sedang memantau area sekitar, datanglah Ryan yang rupanya juga menaiki kapal tersebut. Melihat Ryan yang datang, Karen yang kesal pun lantas bertanya tentang tujuan assassin seperti Ryan berada di kapal pesiar itu. Namun, Ryan pun hanya menjawab kalau mereka sebaiknya semakin memperketat keamanan karena mungkin ada suatu hal besar yang akan terjadi. Kemudian, demi menjaga sang istri tetap aman, Helen pun mulai mengaktifkan semua pengawas kapal dan memantau setiap pergerakan dari orang yang ada di sana. Namun, karena saat ini semua kamar udah pada penuh, Ryan pun memutuskan untuk nginap saja bersama dengan Karen. Tapi ketika melihat Karen yang mulai menjauhinya, Ryan pun langsung berkata jika Karen sebaiknya tidur di kasur aja. Tapi karena Karen adalah orang yang keras kepala, Ryan pun segera memeluk Karen lalu menggendongnya ke atas kasur secara paksa. 退去願います。はいなんちゃって冗談。 Dan karena salting atas perbuatan tersebut, Karen pun langsung memutuskan untuk tidur duluan. Ia karena sangat kesal dengan perbuatan Ryan itu. Tapi ketika Ryan sedang mengajak Karen untuk berbicara, rupanya Karen udah tertidur duluan dengan sangat pulas di samping Ryan. Dan pada keesokan harinya, Ryan pun segera membangunkan Karen dan mengajak Karen untuk sarapan bersama. Tapi ketika melihat Karen yang terus memakai jas, membuat Ryan pun berkata jika Karen sebaiknya mengganti jas tersebut dan memakai gaun demi menghormati para tamu undangan. Namun, ketika Karen sedang fokus mencoba sebuah gaun, ia pun langsung menjadi sangat malu ketika Ryan malah sedang mengawasi Karen dari luar. Dan saat melihat Karen yang sedang memakai gaun, Ryan pun segera menarik Karen agar membuat Karen terlihat semakin cantik. Setelah memesan gaun biru tersebut, mereka pun langsung kembali bekerja dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tapi ketika mereka akan kembali, Karen pun kembali mendapatkan telepon dari Helen yang ingin berbicara dengan Ryan. Dan saat berbicara dengan Ryan, Helen pun berkata jika dia nggak berniat untuk menangkap Ryan saat ini. Namun sebagai gantinya, Helen pun ingin berbicara dengan Ryan tentang nama Karen Nobel. Tapi ketika mendengar nama tersebut, Ryan pun seakan menjadi sangat syok dan mengetahui sesuatu tentang nama itu. Tapi di malam hari, saat Helen sedang menunggu Ryan untuk datang dan berbicara, 話が通じる相手なのか。 lalu ketika sampai di sana, Ryan pun malah menemukan Helen yang baru aja diserang oleh seseorang. Tapi di lain sisi, ketika mendengarkan hal tersebut, Karen pun langsung menjadi sangat syok dan malah mengira jika pelakunya pasti adalah Ryan. Kembali pada Ryan, di mana ketika Ryan sedang memanggil dokter, dari arah belakang muncullah seorang pemuda bernama Jonin yang merupakan pelaku dari penyerangan itu. Lalu nggak pakai basa-basi, Ryan pun segera menyerang Jonin dengan secepat mungkin. Tapi sialnya, karena gerakan Johnny sangat lincah, ia pun mampu kabur dari semua serangan Ryan tersebut. Dan setelah melihat Karen yang datang, Helen pun lantas menjelaskan jika kejadian ini bukanlah perbuatan Ryan. Tapi di saat Karen akan kembali untuk menemui Ryan, 僕ボン・ジノンと言います。 di lain sisi, ketika Ryan sedang memperbaiki senjatanya, Ryan pun menjadi sangat terkejut ketika melihat Karen yang datang dan ingin menyerang Ryan. Namun karena gak ingin ada pertengkaran, Ryan pun lantas menjelaskan jika ia bukanlah pelaku dari penyerangan Helen. Tapi ketika melihat rasa takut dari wajah Karen, Ryan pun lantas bertanya bahwa apa yang sudah Jonin hasut kepada Ryan, sampai ngebuat Karen ingin sekali menghabisi Ryan saat ini. Dan ternyata pada pertemuan mereka tadi, Johnny pun membuat sebuah kesepakatan dengan Karen, di mana jika Karen gak menyerahkan Ryan kepada mereka, maka Johnny akan menghabisi keluarga Karen yang berada di kota. Tapi walaupun saat ini Karen sedang ingin menghabisi Ryan, namun Ryan pun tahu kalau Karen juga memiliki sebuah rasa takut untuk menghabisi orang yang selama ini udah menyelamatkan Karen. Oleh karena itu, Ryan pun segera menenangkan Karen dan menyuruh Karen untuk memikirkan semuanya menggunakan kepala dingin. Tapi karena Karen udah muak dengan semua yang terjadi, ia pun malah berniat untuk mengakhiri hidupnya daripada harus melihat semua orang yang ia sayangi mati karena berhubungan dengan Karen. Karena semenjak kecil, Karen selalu kehilangan orang yang ia sayangi. Namun ketika melihat Karen yang akan nangis, Ryan pun malah menjatuhkan Karen, lalu ngebuat Karen pingsan saat itu juga. Dan ternyata alasan Ryan ngelakuin hal itu karena Ryan ingin menyerahkan dirinya agar mereka nggak mengganggu Karen lagi.
Dan untung saja setelah diberikan pertolongan oleh medis, kini Elan pun berhasil selamat dari wahai kematian. Namun karena kondisinya belum pulih, sang dokter pun berkata kalau Elan gak boleh bekerja dulu. Namun ketika Jim baru aja mendapatkan kabar baik tersebut, kembali pada Ryan, di mana setelah turun dari pelabuhan Barbosa, Ryan pun langsung disambut oleh Johnny yang akan membawa Ryan untuk bertemu dengan bos mereka. Tapi pada saat yang sama, Karen pun mulai bermimpi tentang sebuah kejadian masa kecilnya yang begitu kelam dan penuh misteri. Lalu setelah berhasil mengamankan Ryan, mereka pun langsung ngebawa Ryan menggunakan sebuah mobil yang udah dipersiapkan. Tapi di saat Ryan lagi nyantai dan melihat pemandangan sekitar, teman Johnny yang bernama Nika malah mengganggu Ryan dan berkata kalau Ryan sangatlah so kece. Dan juga karena Ryan udah menghabisi salah satu teman mereka, Nika pun segera memberikan sebuah hadiah kepada Ryan agar Ryan bisa terus mengingat apa yang sudah Nika perbuat itu. Tapi setelah menyerang Ryan, Nika pun langsung sadar kalau Ryan merupakan seorang asasin yang sangatlah hebat. Karena ketika Nika ingin menyerang bagian pelipis dari Ryan, Ryan pun langsung nangkis dengan menggunakan kepala bagian depan. Sementara di pelabuhan, Jim rupanya berhasil selamat dan kembali berhasil menemukan Karen menggunakan GPS. Lalu saat Karen bertanya tentang apa yang terjadi kepada kepala Jim, Jim pun menjelaskan kalau beberapa menit yang lalu ada seorang penjahat yang ingin menghabisi Jim di sebuah mobil. Tapi karena mengira Jim udah mati, ia pun langsung pergi begitu aja tanpa sadar jika tembakan itu udah meleset. Namun ketika Karen ingin pergi mencari Ryan, Karen pun langsung menyuruh Jim untuk bersembunyi karena ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Dan siapa sangka kalau orang tersebut adalah orang yang menyerang Jim tadi. Tapi ketika pria itu akan menyerang Karen, Jim pun langsung melemparnya menggunakan bangku yang ngebuat Karen pun bisa mendapatkan celah untuk melumpuhkan pria itu. Tapi anehnya, di saat Ryan hanya terdiam melihat wajah Donnie pun lantas bertanya bahwa kenapa Ryan menggunakan nama Ryan selama ini. Karena rupanya beberapa tahun yang lalu, Donnie pernah memberikan nama Ryan kepada seseorang, namun bukan untuk Ryan yang saat ini berada di hadapannya. Tapi kembali kepada Jim dan Karen, di mana saat ini Karen pun berniat untuk menyelamatkan Ryan dengan menggunakan cara apapun. Dan sebelum melakukan misi tersebut, Karen pun segera memberikan sebuah tugas kepada Jim, di mana Jim harus melindungi semua orang yang Karen kenal. Lalu dengan menanyai alamat Donnie dari pria tersebut, Karen pun langsung mengetahui tempat di mana Ryan sedang disekap dan ditahan. Kembali pada Ryan, di mana ketika Donnie sedang sibuk mengurus hal lainnya, kini Nika pun akan ditugaskan untuk menjaga Ryan. Tapi siapa sangka, ketika Ryan mencoba untuk melepaskan diri, Nika sebenarnya udah mengetahui hal itu. Karena sebelum Ryan dibawa ke markas Donnie, Nika udah tahu kalau Ryan sedang ngebawa sesuatu. Namun pada saat itu, Nika pun memutusin untuk membiarkan Ryan. Dan ketika Ryan berhasil terlepas, Ryan pun langsung menyerang Nika, namun berhasil ditangkis dan dicounter dengan satu pukulan Nika. Tapi tak lama kemudian, para bawahan Donnie yang lain pun segera datang karena mendengar keributan tersebut. Tapi di saat mereka sedang lengah, Ryan pun langsung menghabisi kedua orang tersebut, lalu kabur meninggalkan Nika di sana. Dan pada saat yang sama, Karen pun langsung menggunakan sebuah truk kapal untuk menerobos masuk ke dalam markas Donnie. Kembali lagi pada Ryan, di mana ketika Ryan udah mulai sekarat, Nika pun segera memberikan sebuah info kepada Ryan jika saat ini ada seorang cewek yang sedang menerobos masuk dan mungkin untuk menyelamatkan Ryan. Lalu ketika berhasil memasuki kawasan Donnie, Karen pun segera menghabisi beberapa penjaga yang sedang mengincar dirinya. Tapi ketika Karen akan diserang dari belakang, melihat Ryan yang udah berhasil kabur, Donnie yang kesal pun lantas bertanya tentang alasan Nika yang malah membiarkan Ryan kabur begitu aja. Tapi seakan gak merasa bersalah, Nika pun hanya berkata kalau dia sudah berusaha sekuat mungkin untuk bisa menahan Ryan. Yang padahal sebenarnya Nika memang sengaja membiarkan Ryan untuk kabur begitu aja. Kemudian di bawah jembatan, rupanya Ryan dan Karen berhasil kabur dan numpang tinggal di kemah seorang tunawisma. Dan karena Ryan udah bertindak sendirian, Karen pun segera memerahi Ryan yang malah menyerahkan dirinya setelah mendengarkan perkataan Karen kemarin. Tapi ketika mendengar hal itu, Ryan pun langsung menarik Karen dan berkata kalau semua yang Ryan lakukan semata hanya untuk melindungi Karen dan juga semua keluarganya.
いたしました。 Setelah itu, agar gak membuat para tunawisma itu merasa curiga, Ryan pun lantas ngebuat sebuah alasan untuk mereka kalau Ryan dan Karen merupakan sepasang pasutri yang baru saja kehilangan tempat tinggal. Namun karena alasan itu sangatlah cringe, langsung ngebuat Karen pun menjadi kesal kepada Ryan. Singkat cerita, setelah pulih pada esok hari, Ryan dan Karen pun segera kembali melanjutkan pelarian mereka sebelum Donnie datang dan kembali mengejar mereka. Namun, karena saat ini Karen udah muak untuk menjadi beban kepada Ryan, Karen pun memutuskan untuk berpisah dengan Ryan saja daripada harus ngebuat Ryan kembali dalam masalah. Tapi saat Karen akan pergi, Ryan pun langsung menahan Karen, lalu memperingatkan Karen kalau Ryan akan menjaga Karen apapun yang terjadi. Dan kemudian kita pun akan melihat masa lalu dari Ryan sampai ngebuat Ryan ingin menjaga Karen. Di mana beberapa tahun yang lalu, Ryan merupakan seorang anak gelandangan yang sering mencuri untuk bertahan hidup di kota. Sampai di suatu ketika Ryan sedang dikejar, ia nggak sengaja menabrak seorang pemuda bernama Ryan Ha. Dan ketika melihat Ryan yang akan dihajar, Ryan Ha pun langsung menghabisi kedua pria tersebut sampai ngebuat semua warga terbangun karena suara itu. Tapi ketika Ryan Ha akan kabur karena panik, Ryan Ha pun memutuskan untuk kembali demi menolong Ryan yang sedang gak berdaya. Semenjak di hari itu, Ryan Ha pun selalu membawakan makanan kepada Ryan sampai mengizinkan Ryan untuk tinggal sementara di rumahnya. Hingga di suatu hari, Ryan Ha pun mendapatkan sebuah misi penting dari Pak Donnie yang menyuruh Ryan Ha untuk menemui seorang klien. Dan karena gak ingin menjadi beban kepada Ryan Ha, Ryan pun berkata jika ia akan segera pergi pada besok hari. Tapi karena Ryan Ha merupakan seorang yang sangat baik, pada keesokan harinya, Ryan Ha bahkan memberi 2 tiket kepada Ryan yang bisa dipakai untuk pergi ke stasiun selanjutnya. Tapi pada saat yang sama, Ryan Ha pun malah mendapatkan telepon dari seseorang yang ternyata merupakan klien dari Pak Donnie. Namun sebelum pria itu dihabisi oleh seorang assassin, ia pun segera menyuruh Ryan Ha untuk mengambil sebuah koper yang ada di stasiun tersebut. Dan saat ngelihat wajah Ryan Ha yang sangat panik, Ryan yang akan pergi langsung mutusin untuk kembali membantu Ryan Ha. Akan tetapi, ketika mereka membuka koper tersebut, rupanya koper itu merupakan koper yang dipakai oleh pria di telepon tadi untuk menyembunyikan anaknya. Dan karena merasa kasihan dengan gadis tersebut, Ryan Ha pun memutuskan untuk membawa gadis itu ke tempat yang aman agar terhindar dari para kejaran assassin. Tapi karena suasana semakin dingin, mereka pun mutusin untuk berhenti sejenak dan beristirahat di sebuah villa tua. Tapi setelah apa yang Ryan Ha alami selama ini, Ryan Ha pun mulai merasa curiga kepada Ryan, merasa jika Ryan mungkin merupakan sebuah ancaman atau mungkin adalah seorang assassin yang sedang menyamar juga. Lalu karena merasa jika Ryan Ha udah waspada kepadanya, Ryan yang gak mau ada pertengkaran pun memutuskan untuk segera pergi dan meninggalkan Ryan Ha aja. Melihat temannya yang pergi, Ryan Ha pun langsung merasa menyesal karena udah menuduh temannya sebagai musuh. Namun di lain sisi, ketika Ryan akan kabur, ia pun malah dihadang oleh beberapa preman yang sudah mengincar Ryan sejak lama. Kembali pada Ryan Ha, karena Ryan Ha gak berhasil menemukan Ryan, ia pun mutusin untuk kembali aja sebelum hari menjelang pagi. Tapi di saat Ryan Ha akan kembali ke villa, ternyata gadis kecil itu sedang bersembunyi di dalam lemari karena merasa takut. Namun, sewaktu Ryan Ha akan menghampiri gadis tersebut, karena gadis kecil itu mengira jika Ryan Ha adalah orang jahat. Kembali pada Ryan, di mana setelah berhasil selamat dari para preman tadi, Ryan pun langsung memutuskan untuk kembali mencari Ryan Ha karena merasa khawatir dengan mereka. Tapi ketika Ryan sampai di gubuk tua itu, Ryan Ha udah pergi dan menghilang. Dan ternyata, walaupun sedang terluka parah, namun Ryan Ha masih berusaha sekuat mungkin untuk bisa mengantar gadis itu menuju kota lain. Walaupun pada akhirnya, perjuangan itu pun harus berhenti karena Ryan Ha udah kehabisan banyak darah. Jadi ternyata, gadis yang ditolong oleh Ryan Ha dan Ryan dulu merupakan Karen. Dan setelah menyadari semua hal itu, Karen pun langsung merasa sangat bersalah karena dialah gadis kecil yang udah menghabisi Ryan Ha, yaitu sang penolongnya. Jadi selama ini, Ryan sebenarnya bukan bernama Ryan, namun dia adalah anak yang gak memiliki nama sejak pertama kali bertemu dengan Ryan Ha. Dan nama Ryan tersebut yang ia pakai selama ini merupakan nama Ryan Ha alias Song Ryan Ha, yaitu teman yang pernah menyelamatkannya sewaktu dulu.
dulu. Dan alasan Ryan selalu memakai nama tersebut, ya karena Ryan berharap jika suatu hari nanti Karen yang udah tumbuh besar bisa langsung mencarinya setelah mendengarkan nama Ryan atau Ryan H tersebut. Lalu alasan Ryan selama ini selalu menjaga Karen, ya karena Ryan memang ingin melanjutkan misi dari Ryan H, karena Karen sebenarnya merupakan seorang anak yang berasal dari sebuah keluarga penting yang udah diincar sejak lama oleh para assassin. それでも